Ya, terima kasih Ibu Yosi dan Ibu Retna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Marwati. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah Bantul. Saya mengajar kelas 7. Di sini saya juga akan menyampaikan materi mengenai surat di kelas 7. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai, Ibu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7D semua. Selamat pagi, Bu. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Anak-anakku kelas 7D yang Ibu banggakan, sebelumnya Ibu sudah mengingatkan, Ibu sudah mengirimkan presensi di grup WA. Silahkan anak-anak semua presensi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pelajaran hari ini Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti terdiri 3 sampai 4 siswa. Kelompok yang pertama mohon dicatat ya anak-anak ya. Kelompok yang pertama itu Mbak Gali, Mbak Alna, dan juga Mbak Emma. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Mai, Mbak Siti, dan juga Mas Pezi. Kelompok ketiga yaitu Mbak Ika, Mbak Alfika, Mbak Linda, dan Mbak Endras. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian surat maupun jenis-jenis surat. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran hari ini, adakah dari anak-anak sekian ada yang tahu apa itu ciri-ciri dari surat pribadi maupun surat dinas? Saya dulu. Ya, silakan. Silakan Mbak Alna. Kalau surat pribadi bahasanya tidak resmi, kalau surat dinas bahasanya resmi dan baku itu, Bu. Bagus, Mbak Alna. Beri tepuk tangan untuk Mbak Alna terlebih dahulu. Bagus sekali Mbak Alna. Ya, salah satu ciri dari surat pribadi dan surat dinas itu dari kebahasaannya, kalau surat pribadi itu menggunakan ragam bahasa tidak resmi atau santai. Kemudian jika surat dinas itu menggunakan ragam bahasa resmi atau formal. Ada yang tahu selain itu apa ciri-ciri dari surat pribadi maupun surat dinas? Ya, silakan. Bu. Kalau dinas ada kopnya, Bu. Oh, pinter Mbak Gali. Kalau surat dinas ada kop suratnya. Bagus. Kalau pribadi tidak menggunakan kop surat. Iya, betul Mbak Gali. Jika surat pribadi itu tidak menggunakan kop surat. Ada yang mau menjawab lagi? Silakan anak-anak. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, untuk surat dinasnya ada nomor, lampiran, dan perihal. Untuk surat pribadi tidak ada, Bu. Bagus, buat Mbak Emma, pintar. Ya, selain kop surat, selain dari bahasa, ciri dari surat pribadi itu dapat kita lihat dari nomor, hal, dan juga lampiran. Jika di surat pribadi itu tidak menggunakan, akan tapi jika di surat dinas itu menggunakan nomor, lampiran jika ada maupun hal. Ada yang tahu apa manfaat pembelajaran mengenai surat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi begini anak-anakku kelas 7B, salah satu manfaat kita belajar surat, menyurat itu pada kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan. Salah satunya yaitu jika kita tidak dapat
hadir ke sekolah atau tidak dapat hadir dalam pembelajaran, kita dapat menuliskan surat izin. Kemudian kita juga dapat menuliskan surat undangan jika kita mengikuti sebuah organisasi seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, jadi sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang materi surat, di sini Ibu akan menyampaikan adab menuntut ilmu. Yang pertama itu kita harus menghormati guru. Yang kedua, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Yang ketiga, yaitu menulis poin-poin penting ketika guru sedang menjelaskan. Yang keempat, kita harus tenang, kita harus memperhatikan guru ketika sedang dijelaskan. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.12, yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran problem-based learning dengan metode tanya jawab, diskusi, serta praktik, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar, serta menjunjung nilai religius, cermat, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Anak-anak, Ibu mohon di sini Ibu menayangkan ada 2 contoh surat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sudah, Bu. Ditayangkan di presentasi Ibu ini. Ibu juga sudah mengirimkan link Google Doc di grup kelas kita. Anak-anak juga bisa melihat melalui link tersebut, akan tetapi jika ada anak-anak yang terkendala tidak bisa membuka melalui link itu, bisa juga mengamati melalui tampilan Ibu ini. Sekarang coba anak-anak amati dari kedua contoh surat ini. Ada contoh surat 1 dan ada contoh surat 2. Tolong anak-anak amati. Dari kedua contoh ini, manakah yang termasuk surat pribadi? Silakan, Mas Fezi. Halo, Mas Fezi. Ya, Bu. Contoh 1, Bu. Surat pribadi, Bu. Pinter, contoh surat 1 itu merupakan contoh surat pribadi. Kenapa Mas Fezi kok itu dikatakan contoh surat pribadi? Karena strukturnya lebih sederhana, Bu. Tidak ada kop surat, tidak ada nomor surat, Bu. Bagus sekali. Ya, tadi sedikit sudah dijelaskan atau disebutkan Mbak Galih bahwa jika surat pribadi itu tidak menggunakan kop surat, ya di sini dapat kita amati bahwa contoh surat 1 itu tidak ada kop suratnya. Ini salah satu ciri-ciri surat pribadi. Kemudian di samping kop surat, dari segi bahasa contoh surat 1 ini itu cenderung menggunakan ragam bahasa santai, tidak menggunakan ragam bahasa resmi. Contohnya ada di paragraf ketiga bagian isi. Rin, sekian dulu ya, jangan lupa membalasnya. Itu merupakan salah satu ciri kebahasaan contoh surat pribadi, yaitu menggunakan ragam bahasa santai. Terima kasih Mas Fezi, bagus sekali jawabannya. Kemudian, berarti jika contoh surat 1 ini adalah surat pribadi, berarti contoh surat yang kedua ini adalah contoh surat dinas. Kemudian anak-anak, bagaimana cara membedakan surat pribadi dan surat dinas? Cara membedakannya yaitu kita dapat melihat dari ciri umum.
Ya. Jadi ciri-ciri umum surat itu ada 3, yaitu ada isi, ada struktur, dan juga ada kebahasaan. Cuk Mai, halo Mbak Mai. Iya, Bu. Ya, Mbak Mai. Ciri-ciri umum Iya, Bu. surat itu ada 3, yaitu yang Iya. pertama ada isi, yang kedua struktur, dan yang ketiga yaitu tentang kebahasaan. Mbak Mai itu jelaskan. Jika ciri-ciri umum dilihat dari segi isi surat pribadi dan isi surat dinas itu isinya apakah sama atau berbeda muatan isinya? Berbeda, Ibu. Pinter, coba tolong disebutkan perbedaannya itu apa? Kalau surat pribadi itu biasanya yang dituliskan hal-hal atau permasalahan pribadi, bukan, Bu? Kemudian kalau yang surat dinas itu menyangkut kepentingan resmi, misal surat undangan, kemudian surat edaran, surat pemberitahuan. Seperti itu bukan ya, Bu? Ya, bagus. Betul, Mbak Mai, bagus sekali. Ya, terima kasih. Wah, ini sepertinya Mbak Mai tadi malam itu sudah mempelajari materi hari ini, anak-anak. Jawabannya tepat. Ya, kalau dilihat dari segi isi, jika surat pribadi itu isi keperluan pribadi. Kemudian, kalau surat resmi itu isinya tentang acara resmi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga maupun organisasi kepentingan resmi, contohnya ada undangan, ada surat pemberitahuan, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri umum yang kedua yaitu tentang struktur. Coba Mbak Alvika, kalau dilihat dari bagaimana struktur surat pribadi dan juga struktur surat dinas Mbak Alvika? Ya, Bu. Untuk struktur surat dinas itu menyangkut kepentingan resmi ya, Bu. Kedinasan, seperti ada pemberitahuan, undangan, kemudian struktur surat pribadi itu ada tanggal surat, alamat tujuan, isi, dan pengirim surat. Untuk surat dinas sendiri itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada kop suratnya, Bu, kemudian ada nomor lampiran, hal, tanggal, alamat tujuan, baru salam pembuka, isi, salam penutup, dan pengirim surat. Begitu, Bu, untuk strukturnya. Iya, terima kasih Mbak Alvika. Terima kasih, bagus jawabannya. Iya, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan ya pelajaran hari ini. Kemudian jika surat dinas itu menggunakan bahasa resmi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih mendalam bahwa isi surat pribadi, menurut Semi, isi surat pribadi itu menyangkut masalah pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman sejawat, atau orang yang telah dikenal. Jadi, jawaban dari Mbak Mai tadi sangat tepat. Surat pribadi itu isinya menyangkut tentang suatu masalah pribadi ya. Biasanya itu dikirimkan seseorang kepada anggota keluarga, kepada sahabatnya, maupun kepada orang-orang yang telah dikenal. Kemudian anak-anak perhatikan di sini ada struktur surat pribadi tadi sedikit sudah disinggung oleh Ibu Mbak Alvika ya. Di sini lebih jelasnya atau lebih tepatnya, jadi untuk struktur surat pribadi menurut Semi itu ada 8. Yang pertama yaitu tentang tanggal surat. Tanggal di mana kapan surat itu dibuat. Kemudian yang kedua yaitu tentang tujuan atau alamat surat. Yang ketiga ada salam pembuka, itu
di samping ada contoh surat beserta analisis strukturnya, anak-anak bisa mengamati. Kemudian ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat, kemudian ada salam penutup, dan yang terakhir ada nama pengirim dan juga tanda tangan biasanya. Kemudian untuk bahasa surat pribadi, yang pertama itu struktur kalimatnya lebih sederhana, mudah dipahami. Kemudian pilihan katanya itu komunikatif, ragam bahasa akrab atau ragam bahasa santai. Dan yang keempat itu penggunaan ejaan dan juga tanda baca. Meskipun surat pribadi, ejaan dan tanda baca itu juga harus kita perhatikan. Kemudian untuk isi surat dinas, menurut Kosasi itu isinya menyangkut tentang kepentingan resmi baik perorangan, instansi maupun organisasi. Tadi juga sudah disampaikan Mbak Mai, contohnya itu ada surat undangan, ada surat edaran, ada surat pemberitahuan, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta perhatikan di sini Ibu menampilkan struktur surat dinas. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh teman-teman kita yaitu Mbak Alfika. Di sini di samping pembahasannya ini ada contoh surat dan analisisnya. Mohon anak-anak mengamati jadi nanti biar paham. Oh, bagian kepala surat atau kop surat itu di sini. Oh, tanggal surat itu di sini. Jadi menurut Kosasih itu untuk struktur surat dinas, yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat, yang kedua itu ada tanggal surat, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat lampiran, 5 hal, keenam alamat bagian surat yang akan ditujukan, 7 salam pembuka, 8 itu ada tubuh surat yang di dalamnya ada paragraf pembuka, ada isi surat, dan juga ada paragraf penutup, 9 salam penutup, dan yang 10 yaitu nama pengirim surat. Untuk kaidah kebahasaan surat dinas itu yang pertama menggunakan bahasa baku, bahasa formal atau bahasa resmi. Struktur kalimat itu sesuai dengan PUEB, bahasanya baik, sopan, santun. Yang keempat yaitu tanda baca yang tepat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak, silakan jika ada yang masih belum paham, boleh bertanya kepada Ibu. Ibu beri kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya, silakan ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Dari masing-masing kelompok tadi, silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke grup WA kelas. Di situ ada 3 link. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup ya. Itu ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Silakan masing-masing kelompok membuka link tersebut, mengerjakan LKPD yang ada di Google Doc tersebut. Kemudian, jika ada pertanyaan atau jika mengalami kesulitan, nanti silakan bertanya kepada Ibu, Ibu akan siap membantu.
Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas, Ibu. Bu. Ya, untuk mengerjakan LKPD beri waktu 15 menit ya anak-anak. Dari masing-masing kelompok itu kan ada 3 sampai 4 anak. Nah, silahkan nanti membagi tugas, ada yang mengerjakan mengenai strukturnya, ada yang tentang kebahasaannya. Silahkan diskusi kelompok. Nanti setelah 15 menit, kalau sudah selesai semuanya, nanti bisa mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kemudian anak-anak untuk mengerjakan LKPD tersebut, silakan boleh mengakses internet, boleh membuka buku paket, boleh membuka modul yang sudah Ibu berikan pada awal semester lalu. Silakan dibuka materi mengenai struktur dan kebahasaan surat. Nanti di dalam modul maupun di dalam buku paket sudah ada contoh-contoh analisis surat mengenai struktur dan kebahasaannya. Nanti itu bisa dijadikan referensi anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang Ibu kirimkan hari ini. Ya, terima kasih anak-anak. Ternyata sudah 15 menit. Masing-masing kelompok sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya. Saya persilahkan untuk kelompok 1. Ibu. Kelompoknya Mbak Galih ya. Oh ya, yang struktur surat pribadi nih ya, Bu. Iya, silakan Mbak Galih. Oh ya. Strukturnya ada 6. Yang pertama, tanggal surat yaitu Jakarta 28 Januari 2021. Tujuan suratnya untuk DAV di Solo. Salam pembukanya Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Isi suratnya, aku dan keluarga di Jakarta juga sehat. Kemudian, oh ya, aku setiap hari Zoom meeting. Kemudian untuk penutupnya, baiklah, sekian dulu surat dariku. Ya, terima kasih Mbak Galih. Jawabannya sudah tepat ya tadi. Kelompok kedua, kelompoknya Mbak Mai. Silakan dibacakan hasil diskusi hari ini. Bisa, Bu. Untuk kepala suratnya ada di sini ada pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian tanggal suratnya tanggal 25 Juni 2020. Kemudian nomor suratnya 023-77-6-2020. Lampiran suratnya 1 berkas. Perihalnya rapat wali murid. Kemudian alamat tujuan suratnya yang terhormat Bapak Ibu wali murid kelas 10 di Jakarta. Salam pembukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian isinya itu isi kapan akan dilaksanakan rapat, Bu, dari hari, tanggal, kemudian waktunya dan tempatnya di mana. Kemudian ada paragraf penutup di sini. Di penutup surat diharapkan kehadiran Bapak Ibu wali murid kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengirim suratnya adalah Kepala Sekolah SMA Cendana. Seperti itu, Bu. Ya, bagus Mbak Mai. Untuk kelompok lain tadi sudah menyimak ya hasil dari diskusi kelompoknya Mbak Mai. Itu jawabannya juga sudah tepat. Silakan bagi kelompok lain jika ada perbedaan boleh disampaikan kepada Ibu. Kemudian nanti boleh diganti jika masih ada yang belum tepat. Kemudian sekarang untuk kelompok 3, tolong disampaikan hasil diskusi kelompoknya mengenai simpulan. Silakan, kelompoknya Mbak Ika ya. Silakan yang mau menyampaikan siapa? Oke, baik Bu. Saya menyampaikan kelompok 3 ya Bu ya. Ya, Mbak Afika.
Untuk kelompok 3 ini menganalisis tentang kesimpulan struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas ya Bu ya. Jadi menurut kelompok kami Bu, secara keseluruhan surat pribadi dan surat dinas tersebut sudah sesuai dengan kaidah penulisan surat. Baik dari struktur kedua surat tersebut sudah lengkap, kemudian dilihat dari bahasa yang digunakan, bahasa dalam surat pribadi juga sudah tepat karena menggunakan ragam bahasa santai, dan sedangkan bahasa dalam surat dinas sudah menggunakan ragam bahasa resmi. Begitu kesimpulan dari kelompok 3 Bu. Bagus Mbak Alfika, bagus. Tepuk tangan dulu untuk masing-masing kelompok. Terima kasih untuk diskusi hari ini, diskusi yang luar biasa. Ternyata anak-anak Ibu kelas 7D itu super pinter, super hebat semuanya. Jadi anak-anak, mari kita ulas kembali materi hari ini itu tentang apa anak-anak? Coba disampaikan ulang. Hari ini kita belajar tentang apa? Surat dinas dan surat pribadi, Bu. Pintar. Tentang apa, bagian apa yang kita pelajari hari ini? Bagian isi Struktur, dan struktur. Kebahasaan. Bagus. Jadi, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini anak-anak, kita mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat pribadi itu terdiri dari tanggal, alamat tujuan surat, salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, kemudian salam penutup dan nama pengirim surat. Sedangkan untuk struktur surat dinas itu terdiri dari kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal, alamat tujuan surat, salam pembuka. Tubuh surat itu ada 3, yaitu terdiri dari paragraf pembuka, kemudian paragraf isi, paragraf penutup, yang selanjutnya yaitu tentang salam penutup surat, dan juga yang terakhir yaitu tentang pengirim surat. Kemudian untuk kebahasaan surat pribadi dan surat dinas juga jelas berbeda. Jika surat pribadi itu cenderung menggunakan ragam bahasa santai, bahasa yang komunikatif, sedangkan untuk kebahasaan surat dinas itu menggunakan ragam bahasa resmi atau ragam bahasa baku. Kemudian anak-anak, tadi hasil pembetulan LKPD yang sudah dikerjakan, jangan lupa nanti Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya, dikirimkan di Google Classroom hasil LKPD yang sudah dibenahi anak-anak semua. Nanti masing-masing kelompok silakan mengirimkan di Google Classroom. Kemudian untuk materi selanjutnya besok kita akan mempelajari tentang kita cara menulis surat. Kita akan belajar mengenai pola-pola surat, dan kita pertemuan minggu depan juga akan praktik menulis surat pribadi dan surat dinas. Ibu harapkan anak-anak belajar jangan patah semangat, harus giat belajar terus-menerus ya Nak ya. Kemudian untuk pelajaran hari ini mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.